Nah, yang kedua adalah orang yang rugi. Orang yang rugi adalah orang yang kemarin dengan hari ini biasa-biasa saja. Sama maksudnya. Kemarin nggak ngaji, sekarang nggak ngaji. Kemarin sholat biasa, sholat gitu-gitu aja. Sekarang sholat gitu-gitu aja. Itu orang yang merugi. Padahal sama, ya. Kenapa merugi ya? Karena dia tidak ada peningkatan. Itu namanya orang yang rugi. Orang yang merugi itu orang-orang yang kemarin amalnya kemarin dengan sekarang itu sama saja. Nah, orang yang binasa, yang celaka adalah orang yang sekarang lebih buruk daripada kemarin. Kemarin misalnya sholat tahajud, kemarin misalnya hafal hadis, sekarang enggak. Itu celaka, binasa. Karena sekarang lebih buruk daripada kemarin, ya. Jadi orang ada tiga, saya ulangi lagi. Kalau sekarang hari ini lebih baik daripada kemarin, itu untuk berikutnya ya, untuk ngukur hari berikutnya. Jadi berikutnya itu lebih baik, hari ini lebih baik daripada kemarin, itu ada orang yang beruntung. Jadi hari ini kita bisa ngaji, hari ini kita bisa berzikir, hari ini kita dapat ilmu, kita bisa melakukan amalan-amalan seperti pahalanya haji dan umroh daripada kemarin, maka itu lebih bagus. Orang yang paling beruntung itu adalah begitu, hari ini lebih baik daripada kemarin. Itu orang beruntung, satu ya, camkan baik-baik. Jadi yang orang pertama, orang yang paling beruntung adalah orang yang hari ini, ya, al-yauma khair minal amsi, hari ini lebih baik daripada kemarin, itu orang yang beruntung. Yang kedua adalah orang yang rugi. Al-yauma sawaun bil amsi, orang yang hari ini sama dengan kemarin amalnya, itu orang yang rugi karena tidak ada peningkatan. Sedangkan orang yang halakun atau halikun atau halakun, ya, orang yang celaka itu adalah orang yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, ya. Itu orang yang celaka. Baik, itu dari Pak Iwan tadi ya. Pak Iwan wajahnya nggak ditampilkan, tolong ditampilkan Pak Iwan. Mungkin nah, Pak Iwan tinggalnya di mana Pak Iwan? Oh, Pak Iwan kemarin ya. Iya. Oh, Masya Allah, ini ketemu lagi nih ya. Nah, gimana? Iya Ustaz. Sehat-sehat ya? Sehat semua ya? Ustaz sehat. Alhamdulillah. Sudah punya momongan belum? Belum. Berdoa terus pada Allah. Ya. Jadi berdoa, semua ada ilmunya ya. Semua ada ilmunya ya. Jadi kalau kita sabar, itu sabarnya itu adalah pahala. Pahala yang paling tinggi itu pahala sabar, ya. Dari berdoa, kemudian mohon pada Allah, jangan putus asa. Nabi Ibrahim itu punya anak, ya. Nabi Ibrahim itu punya anak itu di usia 120 tahun. Itu Nabi Ibrahim ya. Istrinya Sarah itu usianya 92 atau 80 lebih ya. Ya, itu baru punya anak. Hampir-hampir dikatakan masa kita tua terus nggak punya anak. Maka Allah berkehendak maka mampu, ya. Berdoa terus, kayak gitu ya. Jadi insya Allah berdoa Mas Wan ya. Iya, boleh, terima kasih. Yang lainnya silakan. Siapa lagi yang mau menjawab? Iya, nggak apa-apa. Silakan, ada yang izin nggak apa-apa. Baik, ada yang tanyakan? Sebelum kita lanjutkan, Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Mungkin lanjut aja Ustaz. iya, baik. Jadi kalau kita lihat bahwa kita ini oleh Allah dijadikan hambanya itu atas kehendaknya, ya, atas kehendaknya, bukan kehendak orang tua kita, bukan kehendak apalagi diri kita. Diri kita ini siapa? Kita sebelumnya nggak ada. Kemarin di dalam tafsir surat An-Nas itu, ya,
yang hari Jumat ya, itu Allah menggunakan kata Malikin Nas ya, rajanya manusia. Jadi Allah, jadi qul a'udzu birabbin nas, katakanlah ya Muhammad ya, aku berlindung pada Allah Tuhannya manusia. Jadi Tuhannya manusia itu maksudnya Allah yang menciptakan seluruh jagat raya ya, khususnya manusia dari tidak ada. Jadi kita sebelumnya nggak ada. Jadi kalau kita lihat, kita misalnya umurnya berapa, 50 tahun, kita 50 tahun yang lalu belum ada, dan 50 tahun akan datang kita juga nggak ada. Maka Allah yang mengadakan, Allah yang menciptakan, maka Allah akan menanyakan perbuatan-perbuatan kita ya. Maka beruntunglah orang-orang yang punya ilmu. Yang punya ilmu itu tahu ya, orang yang punya ilmu itu tahu mana baik, mana buruk, mana jalan ke langit, mana jalan ke bumi ya. Makanya Imam Ali pernah mengatakan, tanyalah kepadaku sebelum aku tiada, karena aku mengetahui jalan-jalan menuju langit sebagaimana kalian mengetahui jalan-jalan di bumi ya. Jadi semua itu ada jalannya. Jalan menuju sukses dunia itu ada ilmunya, jalan menuju sukses akhirat itu ada ilmunya. Jalan supaya bahagia itu ada ilmunya, jalan supaya kita dapat apapun itu semua ada ilmunya ya. Sebagaimana di dunia, kalau kita pengen bangun rumah itu ada ilmunya, kalau kita pengen bisa ceramah itu juga ada ilmunya. Kalau kita pengen makan saja ada ilmunya, masak ada ilmunya, ya kan? Nah, semua itu pakai ilmu. Jadi di kata-kata Imam Syafi'i, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa menghendaki dunia maka dia harus pakai ilmu. Wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi. Barang siapa menghendaki kebaikan di akhirat, dia harus pakai ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa menghendaki dunia dan akhirat itu maka harus punya ilmu ya. Harus pakai ilmu ya. Jadi itu ya. Nah, oleh karena itu orang harus mencari ilmu ya, dari ayunan sampai ke liang lahat. Itu artinya seumur hidup dia harus mencari ilmu ya. Maksudnya ilmu agama ya. Nah, ketika dia mencari ilmu agama itu tujuannya untuk mendekatkan diri pada Allah supaya dia bisa bertakwa. Maka takwa di situ adalah dia hasilnya adalah takut pada Allah dan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya ya. Dan salah satu cara yang paling bagus adalah introspeksi. Introspeksi itu muhasabah. Jadi muhasabah ini ya, kemarin saya lagi ngapain kemarin. Nah, itu harus ya. Jadi kayak begini loh ya. Kita ini oleh Allah dikasih modal ya, taruhlah dikasih modal 1 juta ya. Ini 1 juta untuk berdagang ya. Tentu orang yang pintar ya. Oh ya, saya kasih contoh begini aja deh. Saya kasih contoh, ini contoh real ya, contoh real. Kalau tadi itu contoh masih umum ya. Ini contoh real. Pernah dengar kisah yang heboh, yang lagi heboh sekarang ini di daerah Tuban? Miliarder baru, orang yang miskin yang tadinya biasa-biasa saja bisa beli mobil Pajero Sport yang harganya mencapai 600 juta. Pernah dengar? Ini viral ya. Jadi di daerah Tuban ya, pernah dengar ya? Ya, di daerah Tuban itu ada daerah tertentu itu ditemukannya minyak atau gas atau sumber daya alam lah ya. Akhirnya karena ditemukannya di situ, maka untuk pembebasan lahan itu tanahnya itu dibeli oleh negara atau Pertamina itu dengan harga yang tinggi. Ya karena memang di Jawa ini, khususnya di Jawa ya, itu banyak sumber daya alam yang luar biasa. Nah, yang tadinya orang biasa-biasa saja itu dapat kekayaan yang berlimpah ruah sampai bermiliar-miliar. Ya. Nah, itu rata-rata kebanyakan mayoritas orang-orang itu langsung membeli, kaya mendadak lah. Coba Anda bisa bayangkan, tadinya rumahnya biasa langsung beli Pajero Sport. Ya. Jadi mereka berbondong-bondong menjual tanahnya. Tanah itu harganya kan murah, kalau apalagi ini masuk ke dalam ya. Itu berapa murahnya itu. Itu dijual dengan harga mahal. Maksudnya dibeli oleh Pertamina dengan harga mahal. Sehingga kompensasinya itu masing-masing orang itu wah, angkanya miliaran. Ya kalau sudah bermiliar, ada yang 9 miliar, ada yang 3 miliar, ada yang pokoknya aduh. Nah, semua tergiur dengan duit, ya kan? Singkat kata begitu ya. Beli mobil mewah, beli paling tidak beli yang 500 juta lah.
Fortuner gitu ya. Fortuner yang lama maksudnya. Kalau Fortuner yang baru ya mahal lah ya. Ya, itu semua pada begitu. Wah, senang-senang sampai ya saya yakin orang-orang yang lain pada iri lah ya di tengah-tengah krisis ekonomi begini panjang ya. Orang begitu mudahnya beli mobil itu kan namanya itu bikin orang iri kan gitu kan. Itu sampai menjadi viral itu. Nah, akhirnya apa? Enggak pakai ini mungkin setahun ya, setahun atau enggak sampai. Akhirnya bangkrut semua itu. Jadi miskin lagi itu. Ya uang tuh seberapapun kalau dihabiskan ya habis betulan tuh. Tapi ada satu orang yang sangat viral nih, satu orang ini. Satu orang ini itu ketika dapat uang 9 miliar itu nggak dibelikan mobil, nggak dibelikan barang-barang mewah. Dia hemat. Coba bayangkan. Berarti satu orang ini pointernya luar biasa mengalahkan yang ratusan orang tadi. Ini contoh yang paling gampang ya, konkret ya. Contoh yang konkret ya. Ya. Jadi kalau kita itu di dunia dikasih oleh Allah hidup yang lama ya, sampai 60, sampai 50, sampai 40 ya. Maka kalau kita tidak introspeksi, kita tidak menanam ya, tidak menggunakan hidup ini untuk amal kebajikan, kita nanti akan merugi. Apa ruginya? Ketika meninggal dunia baru tahu rasa. Ya. Ya Allah, ternyata saya meninggal dunia padahal saya belum ini ya Allah, kembalikan ya Allah, kembalikan. Tidak bisa, sudah telat ya, sudah terlambat. Maka introspeksi ini yang dilakukan para sahabat salafus sholihin, para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin, dan imam-imam yang luar biasa itu selalu introspeksi. Kemarin saya ngapain, sekarang saya ngapain, dan seterusnya. Baik, silahkan kalau ada yang tanyakan. Ada yang mau ditanyakan silahkan. Ini Ustaz, saya mau tanya Ustaz, apa namanya, mengenai karomah Ustaz. Kalau karomah itu pada saat sahabat Rasulullah itu ada nggak sih Ustaz? Iya, karomah. Jadi karomah itu adalah pemberian dari Allah, khususan pemberian dari Allah kepada hamba-hambanya pilihan yang itu tidak bisa dicari, ya, camkan baik-baik ya. Beda dengan sihir, kalau sihir itu bisa dicari, dan bedanya karomah dengan sihir, kalau sihir itu dipamerkan, kalau karomah malah disembunyikan. Itu camkan baik-baik. Kalau para nabi namanya mukjizat, ya, itu para nabi. Kalau selain nabi itu namanya karomah, dan karomah itu jenisnya banyak. Mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Yang paling kecil apa? Yang paling kecil itu misalnya, ini yang paling kecil ya, karomah yang paling kecil ya. Itu adalah kita bisa memprediksi omongan orang. Jadi misalnya orang ini ngomong begini, itu kita bisa memprediksi, oh ini maksudnya begini. Itu namanya karomah paling kecil ya. Jadi misalnya antum mendengar sahabat antum bilang, aduh tadi ini apa namanya, kita lewat nasi padang. Itu paling kecil ya. Itu maksudnya teman antum itu pengen dibelikan nasi padang. Tahu? Itu karomah yang paling kecilnya kecil. Itu bahasa isyarat paling. Jadi kalau ada sebut-sebut itu langsung dibelikan ya. Itu namanya karomah ya. Kalau nggak ngerti-ngerti, itu ya antum nggak punya karomah. Ya, itu karomah yang super kecil. Kalau dalam usul fikih itu adanya al-maksudah. Jadi al-maksudah fil kalam. Jadi ucapan ini itu harus ditangkap maksudnya. Jadi misalnya begini, ya, dia tidak pernah menyentuh wanita. Itu maksudnya dia tidak pernah berzina dengan wanita, gitu loh. Atau dia tidak pernah menyentuh istrinya. Itu maksudnya bukan menyentuh tapi berzina. Itu maksudul kalam, ya. Itu maksudnya begitu. Nah, itu paling kecil ya. Paling ini apa? Yang rata-rata itu yang fisik, karomah yang fisik. Ini saya kisahkan Umar Ibnul Khattab. Umar Ibnul Khattab itu oleh Allah dikasih karomah itu bisa ngomong jarak dari Madinah sampai ke Baghdad.
ya. Itu perang Qadisiyah, namanya perang Qadisiyah. Umar Ibn Khattab itu mengirim pasukan ke Irak. Irak itu mulutnya Irak atau kepalanya Irak itu maksudnya kepalanya Persia itu di Bahrain sekarang ya. Ekornya di India ya. Nah, kemudian Umar Ibn Khattab mengirim pasukannya dari Madinah ke Bahrain ya, ke Persia. Nah, pada saat itu Umar Ibn Khattab itu berkhotbah di atas mimbar. Wahai pasukannya ini, kamu ke sana, balik di bukit. Nah, itu bisa didengar oleh pasukan yang di Irak, itu jaraknya itu 1000 km lebih. Ya, itu bisa didengar. Itu bagaimana taunya? Dia pulang ke Madinah kemudian cerita. Pada saat saya menghadapi musuh orang Persia, pasukan Persia, itu saya mendengar ucapannya Umar Ibn Khattab. Nah, itu sahabat. Satu. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu dikasih karomah tidak pernah takut kecuali pada Allah, dan hanya Abu Bakar As-Siddiq yang menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau di Gua Hira ya. Gua Thur, maafkan, Gua Thur ya. Nah, kemudian banyak ya, kalau saya kisahkan yang paling banyak itu di tabiin, zamannya tabiin. Banyak sekali, kalau saya punya kitab tebal sekali tentang karomah-karomah yang dimiliki oleh para sahabat, para tabiin. Ada yang kuat beribadah sampai berdiri sampai nggak tidur. Dari Imam Abu Hanifah itu dikasih karomah banyak sekali. Bisa tidak tidur, bisa beribadah dari isya sampai subuh tanpa wudhu. Wudhunya 1 kali maksudnya. Jadi wudhunya di sholat isya, subuh nggak pakai wudhu, itu nggak tidur. Nah, itu karomah namanya. Ya, ada yang dikasih karomah bisa menggunakan 17 bahasa. Ada sahabat itu punya karomah atau dikasih karomah oleh Allah bisa mengucapkan 17 bahasa. Bahasa Arab, bahasa Persia, bahasa Romawi, bahasa ini ya. Itu karomah. Kalau saya 7 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa sedikit bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa isyarat, bahasa hati. Nah, berarti berapa? 8. Saya dikasih karomah 8 bahasa ya. Bahasa diam ya. Itu karomah itu. Nah, karomah lagi, ada orang bisa berjalan di atas air. Salah satu ulama ya, itu berjalan di atas air, bisa itu ya. Tapi yang paling besar dari karomah itu adalah istiqomah di dalam dakwah. Itu paling besar. Camkan baik-baik. Karomah yang paling besar adalah istiqomah di jalan ketaatan pada Allah. Istiqomah di dalam jalur dakwah, istiqomah di dalam berbuat baik. Itu namanya karomah terbesar. Ya. Jadi kalau antum pengen karomah, nanti oleh Allah dikasih, jangan minta, Allah kasih. Tapi antum jangan minta ya. 5 menit cukup. Iya. Ini ada urusan, jadi 5 menit ya. Jadi saya akhiri, jadi saya kasih lagi karomah ya. Karomah Ubadah Ibnu Somit ya, sahabat. Kalau saya cerita banyak ya. Itu beliau tingginya 2 meter, selalu menang dan memiliki kemampuan luar biasa. Imam Ali itu memiliki karomah 1 orang seperti 1000 orang. Jadi Imam Ali itu orangnya nggak tinggi juga nggak pendek, sedang. Tapi kalau berperang tanding 1 lawan 1 mesti menang. Imam Ali nggak pernah kalah. Jadi itu membuat ciut nyalinya musuh-musuhnya. Jadi semua tahu kalau Imam Ali bertanding itu tidak pernah kalah. Itu namanya karomah. Padahal Imam Ali itu orangnya tidak tinggi. Ya, kalau Ubadah bin Somit itu orangnya tingginya 2 meter. Kalau Imam Ali kira-kira saja ya 170-an lah. Ya, itu jadi orang Arab itu tingginya kan 180, 85 itu orang paling tinggi, atau 2 meter tinggi ya. Nah, kalau pendek itu sekitar 160 itu orang Arab ya, 65 lah atau 70 ya. Nah, sedangnya antara itulah ya. Jadi 175 itu sedang, 175 itu sedang, 170 itu sedang. Bawahnya itu pendek. Nah, Imam Ali itu tidak pernah kalah. Ya. Bahkan banyak sekali Imam Ali itu mampu memprediksi. Ketika Imam Ali itu melewati di daerah Karbala itu dari Irak ya. Itu Imam Ali sedih. Seolah-olah Imam Ali bisa melihat bahwa di sini akan terjadi peristiwa yang menggemparkan, dan betul ternyata. Anaknya namanya Husain bin Ali bin Abu Thalib itu terbunuh di Karbala, Imam Ali. Utsman bin Affan, banyak, kalau saya kisah banyak sekali ya. Nah, kalau saya kisah karomah di zaman sekarang itu banyak sekali. Ya, makanya antum kalau ini saya kisahkan saya ya.
Ini tahadus mah karena semata-mata karena Allah. Jadi saya itu hampir meninggal tuh berkali-kali. Entah itu ketabrak, entah mau digigit ular. Saya kecil saya itu ada ular besar melewati ya. Itu saya tahu dan orang tua saya yang cerita saya juga tahu ya. Jadi pada saat umur 5 tahun, umur 5 tahun itu kan bisa melihat tapi belum bisa berpikir. Itu ada ular ya di atas ini. Kemudian saya diselamatkan oleh Allah ya. Jadi ular itu tidak membunuh saya tetapi hanya melewati. Kemudian saya pernah ketemu dengan jin pada saat kecil dan pada saat besar. Saya ketemu dengan beraneka ragam lah, mau meninggal dunia ya, mau ketabrak mobil sudah mendekat, kemudian ternyata Allah selamatkan. Banyak lah. Itu semua karomah. Jadi karomah itu pemberian dari Allah kepada hamba-hamba pilihan yang dia tidak minta. Kalau sihir atau dukun itu adalah sesuatu yang diminta dan dipamerkan, itu namanya sihir. Sehingga kayak limbat, kayak dukun, kayak apapun itu kan dipamerkan, bahkan untuk mencari duit. Jadi kalau orang menggandakan duit itu adalah orang pembohong. Daripada dia menggandakan duit untuk dia sendiri, dia nggak bisa kaya, ya kan? Itu dukun. Ya, dukun itu makanya dikatakan syirik karena dia itu melibatkan selain Allah. Itu namanya syirik. Ya, jadi kalau karomah ya itu seperti itu. Bahkan mungkin imam atau Mas Baihaqi itu mungkin punya karomah, tetapi Mas Baihaqi nggak tahu. Ya karomah itu banyak sekali. Antum bisa menghafal misalnya surat Al-Baqarah terus dengan cepat, itu karomah. Saya punya teman terakhir ya, saya punya teman dari Inggris. Ini saya kisahkan, ini saya ketemu 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu saya ketemu orang Inggris pada saat anak-anak saya kecil. Itu dia seorang Mr. Postman. Jadi tugasnya adalah Pak Pos. Nah, Pak Pos itu dia dia tobat ya. Kemudian dia menghafal Quran dalam waktu 4 tahun. Itu dia bisa menghafal Quran 30 juz. Ya, namanya Mr. Rosid dari Inggris ya. Itu karomah, 4 tahun 30 juz. Luar biasa. Ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah kasih kepada kita karomah berupa istiqomah, berupa ketaatan pada ibadah, berupa ilmu yang berkah. Jadi ilmu itu nur, cahaya yang akan memberikan petunjuk pada kita sehingga hidup kita menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, warizqan halalan thayyibah ya, dan luar biasa. Dan kita menjadi orang yang beruntung. Orang beruntung adalah orang hari ini lebih baik daripada kemarin. Kita berdoa pada Allah supaya hari ini lebih baik daripada kemarin, dan jangan sampai hari ini sama dengan kemarin atau sekarang lebih buruk daripada kemarin. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Aku qouli hada wa astaghfirullahaladzim, innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ya, jazakumullah Ustaz ya Afwan. atas dan pendapat hari ini. Baik, kita tutup aja dulu ya. Kita jumpa pagi hari ini dengan